nek ingkang saben dintenipun Pak De, napa wonten bab-bab ingkang aneh napa nyelowadi wonten? Kadang-kadang rumiyin niku nek wonten mriki kadang tiyang celuk-celuk ngaten niku namung milane niku diarani watu semaur niku nggih ngoten niku. Kados celuk-celuk disauri mboten enten ngaten niku namung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Masih bersama teman-teman dari Untung Direkam. Saat ini kita masih keliling kawasan Ponorogo ya, di lingkungan Tumpang, Dusun Kerajaan, Desa Merayan, Kecamatan Ngerayun. Ada satu tempat yang menarik untuk kita kunjungi dan kita telisik. Di belakang kita ini namanya Watu Semaur, sebuah tebing yang menyimpan banyak misteri. Sesuai dengan cerita atau kepercayaan masyarakat yang sudah kita dapatkan, bahwa di tempat ini pernah ada sepasang pengantin baru yang hilang. Nah, selengkapnya ceritanya seperti apa? Ikuti petualangan kita kali ini. Tapi yang pasti tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Follow juga Instagram saya @purbosasongkodalam. Salam. Menuju kawasan Tumpang, Dusun Kerajaan, Desa Merayan, Kecamatan Ngerayun. Di tempat ini ada sebuah tebing batu yang tampak indah dan eksotis. Masyarakat menyebutnya sebagai Watu Semaur. Ya, ketika kami datang ke tempat ini, nampak sebuah sambutan yang luar biasa. Kabut yang tampak memenuhi tempat ini, pun juga ada beberapa sosok yang nampak tersenyum melihat kedatangan kami di kawasan ini. Watu Semaur sendiri adalah sebuah nama yang diberikan oleh para penduduk kawasan Tumpang, Dusun Kerajaan, Desa Merayan, Kecamatan Ngerayun ini akibat adanya sebuah peristiwa tragis yang dituturkan secara turun-temurun. Peristiwa tragis itu adalah hilangnya sepasang pengantin baru di sekitar tebing yang sekarang disebut sebagai Watu Semaur ini. Konon diceritakan bahwa di masa lalu pernah ada sepasang pengantin yang belum sepasar atau 5 hari keluar rumah. Nah, sepasang pengantin tersebut kemudian tak lagi kembali pulang. Pengantin wanita dikatakan atau diceritakan adalah warga setempat. Sementara pengantin pria adalah sosok yang datang dari luar kota. Diceritakan pula
bahwa pada saat itu sepasang pengantin ini keluar tanpa pengareh. Pengareh adalah pendamping atau kawan bagi pengantin baru. Di pedesaan, bahkan sampai sekarang di beberapa tempat, pengareh bagi pengantin masih tetap berlaku. Ini adalah sebuah adat, kearifan lokal, sekaligus juga sebuah sistem kewaspadaan dari orang tua terhadap para pengantin. Seperti yang kita ketahui, pasangan pengantin baru kadang menjadi lupa, kadang menjadi tidak waspada karena euforia kegembiraan dan kebahagiaan yang berlebihan. Nah, setelah sepasang pengantin tadi tidak kembali ke rumah, maka orang tua dan juga warga sekitar beramai-ramai mencarinya. Segala sudut tempat ini sudah diubek, namun tak ada hasil yang didapatkan. Sepasang pengantin ini tetaplah hilang secara misterius. Dan adalah sebuah keanehan ketika para pencari pasangan pengantin yang hilang ini sampai di sekitar tebing ini. Ketika mereka beramai-ramai memanggil, menyebut nama kedua pengantin baru ini, terdengar suara menyahut. Ya, pasangan pengantin baru ini menyahut panggilan yang menyebut nama mereka. Akan tetapi wujudnya sama sekali tidak nampak. Yang terlihat hanyalah selendang berwarna kuning yang dipakai oleh pasangan pengantin tadi, yang ternyata terlihat menyangkut dalam semak di dekat tebing yang kemudian disebut sebagai Watu Semaur ini. Cerita tentang hilangnya sepasang pengantin di Watu Semaur ini selalu dituturkan dari ayah kepada anaknya, dari anak kepada cucunya, sehingga dari generasi ke generasi cerita misteri ini tak pernah hilang oleh zaman. Apalagi didukung fakta bahwa setiap kali ada orang baru ataupun orang yang tak pernah lewat di sekitar kawasan tebing Watu Semaur ini, sampai dengan sekarang masih terdengar suara memanggil yang ketika disahut tak ada sosok yang terlihat. Cerita-cerita seperti ini selalu ada di penjuru Nusantara, selalu ada di penjuru Jawa, bahkan selalu dekat bagi kita di Ponorogo. Tebing Watu Semaur, kawasan Tumpang, Kerajaan Merayan Ngerayun adalah salah satunya. Assalamualaikum Pak Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Oko, tentang legenda atau mitos di Watu Semaur ya. Semaur gitu. Ternyata di sini juga ada Watu Semaur. Iya. Dengan postur dan bentuk yang mirip dengan Watu Semaur yang ada di Selur. Itu gimana itu, Pak Oko? Ceritanya dulu gini, jadi saya cuma dengar-dengar dari cerita orang tua bahwasanya memang dulu ada pasangan pengantin yang waktu itu keluar malam itu tidak izin, tidak ada cara basa Jawa ini ora nek pengari, mboten enten sing ngetutne. Oh nggih. Jadi tidak ada pendampingnya. Iya. Yang akhirnya hilang di seputaran batu ini, dan ketika orang-orang itu memanggil dia tetap menjawab. Tapi ternyata orangnya tidak ada, dan konon ceritanya yang kelihatan itu cuma tinggal selendangnya yang warnanya kuning. Oh, nggih. Itu menurut cerita yang dituturkan, itu pengantin itu warga sini juga atau? Yang perempuan konon ceritanya warga sini, tapi yang laki-lakinya pendatang. Oh, nggih, mantannya dari jauh. Iya. Mungkin tidak tahu adat istiadatnya yang terjadi di sini. Kalau untuk keseharian Pak Oko, tempat ini apakah juga oleh masyarakat sekitar dianggap wingit atau bagaimana? Betul, jadi memang tempat ini dianggap wingit, cuman maksudnya tidak dikeramatkan. Tidak diuri-uri ya. Untuk tempatnya dan itu enggak. Jadi memang dulu waktu saya masih kecil itu sering orang lewat sini, ada yang katanya ada yang manggil, katanya seperti itu.
Berarti apa ya, pengantin yang hilang tadi mungkin. Nggih, matur nuwun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Lur, ini penelusuran kita di Watu Semaur, lingkungan Tumpang, Dusun Kerajaan, Desa Merayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Sangat menarik tentunya untuk kita cermati bahwa ada sebuah kepercayaan yang berkembang di masyarakat, terutama masyarakat Jawa, dan untuk daerah pinggiran sampai sekarang pun masih dipercayai bahwa manten kalau belum selapan atau belum 35 hari atau 45 hari tidak boleh keluar tanpa pendamping. Tentu saja ini sebuah pelajaran yang baik bagi kita, karena kondisi psikologis pengantin itu kadang terlalu bergembira sehingga kewaspadaannya berkurang. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.